Kasus penghilangan nyawa seorang remaja cantik yang membuat sosial media khususnya TikTok dan Instagram geger wak, karena kasusnya ini nggak biasa. Dan bahkan di Filipina hanya sekedar mencari nama korban aja tuh nggak diperbolehkan loh wak. Dan nama itu bahkan menjadi salah satu dari daftar kata kunci terlarang untuk dicari di Filipina. Siapa dia? Ya itu lengket di judul nih wak, dia adalah Christine Silawan. Karena kasusnya ini benar-benar seram, tragis, ngilu kali wak. Kalian harus dengar dan simak video ini sampai habis ya. Banyak kali pelajaran yang bisa kita ambil dari kasusnya ini. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Tentang kasus penghilangan nyawa dan pemerkosaan yang menimpa seorang gadis Filipina bernama Christine Silawan. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke ceritanya, izinkan aku menceritakan dulu siapa ini Christine Silawan nih wak ya. Jadi Christine Silawan ini berasal dari kota Cebu, Lapu-Lapu, Filipina. Dia adalah anak tunggal dari seorang single mother yang bernama Ibu Lourdes Silawan. Ya, nah Christine ini wak dikenal sebagai anak yang sangat baik, rajin dan sangat penurut kali sama mamanya. Dekat hubungannya sama mamanya tuh. Mama ini udah macam sahabat sejatinya gitulah wak. Tempat dia curhat, tempat dia berbagi kesenangan, kesedihan itu pasti sama mamanya. Dan Christine ini wak juga termasuk anak yang tertib, selalu on time gitu loh kalau memang ada acara apa-apa. Nggak pernah telat, disiplin gitu lah wak. Dan Christine ini betul-betul anak yang nggak neko-neko gitu lah. Dan pada saat kasus mengerikan ini terjadi, Christine sudah memasuki usia 16 tahun yang baru aja masuk SMA. Nah, sama seperti anak-anak seusianya wak, Christine pun pada saat itu udah mulai memiliki angan-angan tentang ya itulah masa depan untuk dia besok. Nanti aku gede mau jadi apa ya gitu kan. Dan pada saat itu Christine ini bercita-cita mau jadi pramugari. Nah, tapi sayangnya belum sempat lagi cita-citanya nih terwujud wak. Sesuatu yang sangat tragis malah merenggut nyawanya. Inilah gimana ceritanya. Jadi gini, jadi pada tanggal 10 Maret tahun 2019 Christine ini pamitlah ke mamanya untuk pergi ke gereja Sacred Heart Paris yang terletak di Lapu-Lapu. FYI pada saat itu Christine ini memang aktif kali wak ikut kegiatan pelayanan di gereja gitu. Dan dia ini termasuk aktivis gereja di sana yang tugasnya ngurusin donasi-donasi gitu wak. Nah, karena itulah dia ini jadi sering kali datang ke gereja gitu kan. Dan kebetulan pada tanggal 10 Maret itu hari Minggu. Nah, Christine pun datanglah untuk kebaktian Minggu seperti biasa kan. Jadi ibunya nggak ada yang ngerasa aneh-aneh gitu atau menaruh curiga gitulah ke si Christine itu waktu pamit sore itu. Cuma mamanya pastinya berpesan, nanti kau balik nggak usah malam-malam ya Christine ya. Maksimal jam 7 kok udah harus nyampe di rumah, kata mamanya. Oh ya ma, pasti tenang aja mama, Christine pergi dulu ya ma. Dah pergilah dia ke gereja tuh. Nah, tapi wak ditunggu sampai lewat jam 7 malam si Christine ini belum balik-balik juga. Nah, di sini nih mulai aneh wak. Kenapa? Karena kalian masih ingat kan yang tadi apa yang aku bilang di awal, Christine ini orangnya tertib, on time, disiplin, dan dia ini selalu ngabarin sama mamanya kalau ada apa-apa. Lah ini tiba-tiba kau pulang telat nggak ada ngabarin pula, panik lah mamanya. Anakku ini kemana ya? Apa belum selesai juga acara ini? Atau lagi di jalan kok tumben kali telat baliknya. Ibunya masih tetap nunggu tuh dan berkali-kali mencoba untuk nelpon si Christine. Tapi sayangnya waktu ditelepon itu nomor HP-nya si Christine nggak aktif. Nah, karena nggak tahan dan makin khawatir wah, akhirnya ibunya ini nyusul lah pergi ke gereja. Dan pas sudah nyampe di gereja, kalian tahu orang-orang yang saat itu masih ada di gereja berkata, "Ibu, Christine udah balik loh dari 1 jam yang lalu, nggak nyampe rumah dia." Itu kata orang-orang di gereja wak. Dia udah pulang tapi nggak nyampe di rumah nih. Makin panik lah mama si Christine. Nggak ada bu, dia belum nyampe di rumah. Aduh, kemana dia? Pada panik juga nih orang di gereja. Akhirnya nyari lah itu di sekitaran gereja, kan tetap nggak ada si Christine. Cari sampailah sekitar jam 10 malam. Karena nggak ketemu juga, mama Christine langsung ngelaporin hal tersebut ke kantor polisi. Dia bilang, "Bapak, anak saya bernama Christine Silawan hilang nih." Nah, itulah laporan pertama masuk kan wak. Bagaimana bu ceritanya kenapa bisa hilang? Lah diceritain itu semua pada polisi kan. Oke bu, nanti secepatnya kami akan melakukan pencarian, kata polisi. Dah tuh kan, baliklah mamanya dengan rasa penuh kepanikan dan ketakutannya. Aduh, kemana lah anak aku satu-satunya ini Nggak biasa-biasanya anakku kayak gini selalu. Pokoknya dia kemanapun selalu ngabarin aku. Ini kok nggak ada malam ini. Udah lah mamanya cuma bisa berdoa aja lah semoga anaknya nggak kenapa-napa kan wak. Tapi sayangnya di keesokan paginya pada tanggal 11 Maret 2019 sekitar jam 5 pagi wak ya. Adalah nih warga yang tinggal di sekitar lapangan bernama Sito Mahayahai, kota Lapu-Lapu gempar wak. Kenawai karena ternyata di lapangan itu ditemukan sesosok perempuan yang terbaring tidak bernyawa. Dan jasad perempuan itu ditemukan, mohon maaf ya, tanpa busana dari pinggang ke bawah wak. Dan pakaian yang ia kenakan hanyalah tersisa kaos berwarna ungu. Dan yang paling seram adalah ini nih. Inilah yang mungkin kenapa membuat nama Christine Silawan nggak boleh dicari di Filipina. Ini gara-gara ini adalah setengah wajahnya itu, mohon maaf ya, setengah wajahnya dikuliti
Sampai-sampai jasad perempuan tuh jadi kayak sulit dikenali, tau kalian? Nampak tengkoraknya tuh, macam mana kalian masuk ke lab biologi, di situ kalian nampak rangka-rangka tengkorak kepala gitu. Tuh, setengah. Aduh, ya Allah, kalian kalau misalnya, aku nggak saranin sih, tapi kalau misalnya kalian mau cari di Google bisa. Nggak akan mungkin aku masukkan di sini, tapi memang seseram itu, Ngeliat itu warga jadi geger, langsung telepon polisi. Dan gak lama kemudian polisi pun langsung datang ke tempat kejadian kan. Dan setelah melihat jasad tersebut, polisi ikutan kaget, Dan mereka juga ingat, semalam kan kita dapat laporan nih kalau ada seorang anak perempuan yang hilang. Ini ada jasad anak perempuan juga. Jangan-jangan cocok nih. Jasadnya perempuan, yang dilaporkan hilang juga perempuan. Dan kalau dilihat-lihat juga ya, jasad ini memang ya masih usia remaja gitu. Dan kebetulan lokasi penemuan jasad ini nggak jauh dari rumah mamanya Lodres. Ibu Lodres, mamanya si Christine. Wah, lokasinya juga nggak jauh dari tempat ibu pelapor tadi malam, Pak. Jangan-jangan Pak, kata polisi. Udahlah, langsung coba hubungi Ibu Lodres, kata gitu kan, untuk memastikan nih. Udahlah, Ibu Lodres ini pun langsung dihubungi kan, mama si Christine dihubungi. Bu, kami mendapatkan gini diceritain sama polisi. Bu Lodres dapat kabar itu dengan perasaan was-was, syok dan kaget, langsunglah datang ke lapangan Sito Mahayahai tadi tuh, Wak. Dengan perasaan yang udah campur aduk, mama si Christine ini pun menguatkan dirinya untuk melihat jasad tersebut. Dan tanpa membutuhkan waktu yang lama, Ibu Lodres ini langsung bisa mengenali siapa jasad itu, Wak. Disitulah beliau langsung nangis terisak-isak. Kenapa? Jasad tersebut adalah anak tunggalnya, Wak, yang sangat dia cintai, yaitu Christine Silawan. Christine Silawan. Cuman perasaan mama nengok gitu anak semata wayangnya